Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kami sampaikan informasi perkembangan Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya di Jurnal Kotim kali ini. Saya Muhammad Haikal akan segera menyampaikannya untuk Anda. Kita ke informasi olahraga. Laga final sepak bola di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Kalimantan Tengah ditunda menyusul aksi protes salah satu tim yang menuding adanya pemain lawan menggunakan pemain dari daerah lain tanpa prosedur resmi. Suasana menjelang pertandingan laga final di cabang olahraga sepak bola pada ajang Porprov 12 Kalimantan Tengah tahun 2023 tampak kacau. Pasalnya ribuan penonton mulai memasuki pinggir lapangan Stadion 29 November Sampit. Mereka menuntut agar laga final sepak bola yang mempertemukan tim sepak bola Porprov Kabupaten Kota Waringin Timur versus tim dari Kabupaten Sukamara segera digelar. Sebab mereka mengaku telah menunggu dan berdiri hingga 3 jam lebih demi menyaksikan kesebelasan favoritnya untuk berlaga. Menyaksikan kondisi ini, Bupati Kota Waringin Timur nampak geram dan kecewa lantaran laga final tak kunjung dilaksanakan. Sembari meminta keterangan kepada panitia pertandingan, tak pelak ratusan polisi bersama tim gabungan lainnya langsung bersiaga di seluruh titik rawan guna mengantisipasi potensi kericuhan yang bakal terjadi. Sekretaris Panitia Besar Porprov Kalteng, Ahnyer Umar menjelaskan, pertandingan final ini tertunda karena masih menunggu hasil sidang Komisi Disiplin atau Komdis dan Panitia Besar atau PB Porprov Kalteng yang akan digelar malam ini. Ada miskomunikasi bahwa panitia tidak bisa membedakan antara kegiatan PSSI dengan kegiatan Porprov. Nah, multi event ini itu seharusnya keputusan itu semua dilaporkan kepada panitia besar karena mereka bekerja semua di event ini bekerja untuk panitia besar. Nah, kalau event PSSI mereka putuskan sendiri boleh. Jadi kesimpulan kita adalah apa yang dihasilkan hari ini akan dilakukan sidang Komisi Disiplin bersama dengan panitia besar nanti malam. Bagaimana keputusannya? Karena sama-sama protes. Ada protes dari Palangkaraya terhadap pemain Sukamara yang katanya tidak memenuhi syarat, sedangkan dari Sukamara juga ada melakukan gugatan karena Palangkaraya itu ada 4 pemain yang kelahiran Sumatera Utara dan mereka bisa membuktikan juga. Salah satu penonton, Ismaniar, mengaku sangat kecewa. Harusnya ada pemberitahuan sejak awal kalau pertandingan dibatalkan, apalagi telah menunggu 3 jam lebih meskipun harus berjemur di bawah sinar matahari. Ya, sangat kecewa. Soalnya kan saya mewakili masyarakat Kotim, sangat kecewa dengan batalnya pertandingan ini. Penonton kan antusias yang datang dari luar kota. Ya. Ingin menyaksikan laga. Ingin menyaksikan laga pertandingan Kotim ini. Tiba-tiba batal ya. Ibu sendiri informasinya jadi batal kenapa ini? Ada dengar ya? Ya dengar dari panitia di panggung tadi. Apa katanya? Ya katanya kan kalau masalah detailnya saya nggak tahu. Ya tiba-tiba batal kan ini memang sudah diumumkan tadi dari panitia. Ibu dari jam berapa tadi datang ke sana? Kami tadi dari jam 12 habis sholat Jumatan tadi sudah langsung ke sini. Ya. Akibat kejadian tersebut, spanduk pembatas di sisi timur stadion sempat dirusak massa hingga memasuki lapangan. Beruntung, aparat gabungan dengan persuasif berhasil menenangkan massa yang kemudian sebagian besar dengan raut kecewa meninggalkan Stadion 29 November Sampit dengan tertib. Normansa, Hayat TV. Sementara itu sebanyak 13 medali sukses diraih para atlet Kabupaten Kapuas dari cabang olahraga sepatu roda di ajang perhelatan besar pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Tengah ke-12 di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur.
Kontingen Kabupaten Kapuas melalui cabang olahraga sepatu roda sukses menyumbangkan 13 medali di ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Tengah yang diikuti peserta dari 7 kabupaten atau kota. Torehan 13 medali itu terdiri dari 6 medali emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Ini membuktikan kontingen atlet sepatu roda Kabupaten Kapuas menjadi barometer dalam hal pembinaan prestasi cabang olahraga sepatu roda bagi daerah lainnya di Kalimantan Tengah. Dengan julukan Kota Air dan moto Tinggang Menteng Panunjung Tarung, atlet Kabupaten Kapuas di level B Putra kelas sprint 500 meter, Aihan Rehan Dwi Salinda Putra tidak bisa dikejar oleh atlet lain, sehingga berhak naik podium dengan mendapatkan 1 emas. Rehan juga merebut 1 perunggu di ETT 300 meter. Demikian juga atlet MUD Ramadan di ETT 300 meter dan perunggu di sprint 500 meter. Sedangkan M. Alfariji hanya menyumbang 1 perak di sprint 500 meter dan Ahmad Raiwanda 1 perunggu di ETT 200 meter. Sementara di level B Putri, Nabila Febriani Gista Naufabil menyumbang 1 emas di sprint 500 meter, 1 perak di ETT 200 meter dan Fatimatus Jahra mendapatkan 1 perunggu di ETT 300 meter. Torehan gemilang juga terjadi di level A Putri atas nama Fiona Herawati Sulaiman meraih 1 emas di sprint 200 meter dan di ETT 300 meter. Sedangkan di level A Putra, M. Nijam Aksama Mahit rebut 1 emas di ETT 300 meter dan 1 perak di ETT 200 meter. Hal ini juga diikuti atlet skateboard atas nama Emri Fansyah, naik podium utama dengan meraih 1 medali emas dari kategori best trick dan 1 medali emas dari kategori street. Ketua Panitia Cabur Sepatu Roda Kota Waringin Timur Andre Rizky Agustiar mengatakan tingkat persaingan relatif merata. Walaupun ada daerah yang mendominasi perolehan medali, namun ada pula kontingen lain pada nomor kelas berbeda yang juga berpotensi untuk meraih medali. Persaingan relatif, memang ada yang sebagian kabupaten itu mendominasi, cuman kita masih ada beberapa kelas yang memang keunggulan, jadi sepatu roda ini tidak bisa kita lihat dari satu kelas saja kita unggulkan, karena masing-masing atlet itu ada keahlian di kelasnya masing-masing, Pak. Jadi untuk persaingan saya rasa sama saja rata semua, Pak. Bagi atlet sepatu roda dari Kabupaten Kapuas, perolehan medali pada Porprov 12 di Kota Sampit ini melebihi hasil dibanding Porprov di Barito Utara 4 tahun lalu yang memperoleh 5 medali emas. Artinya para atlet Kapuas telah berupaya memberikan yang terbaik dengan segala kemampuannya meskipun tingkat persaingan cukup sengit. Nurmansa, Hayat TV. Pemirsa, dari cabang olahraga senam dilaporkan cabang olahraga senam gimnastik pada Pekan Olahraga Provinsi ke-12 Kalimantan Tengah diikuti oleh 5 kabupaten dan 1 kota. Cabang olahraga ini memperebutkan 3 medali emas untuk 3 kategori lomba. Cabang olahraga senam gimnastik pada Porprov ke-12 Kalimantan Tengah yang dipusatkan di Kota Waringin Timur dilaksanakan di Gedung Serbaguna Sampit Rabu 2 Agustus. Cabang olahraga di bawah naungan Persatuan Senam Indonesia atau Persani ini diikuti 5 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah dengan total atlet berjumlah 34 orang. Terdapat 3 kategori yang diperlombakan untuk memperebutkan 3 medali emas, 3 medali perunggu, dan 3 medali perak. Kategori tersebut adalah perorangan perempuan, perorangan laki-laki, dan campuran. Dalam senam yang mengkombinasikan kelenturan, kekuatan otot, serta keseimbangan ini, para atlet dengan diiringi irama musik berusaha menampilkan yang terbaik di hadapan para juri. Persiapannya paling enggak 5-6 bulan. Ya, itu sudah cukup. Teknik gimnastiknya kelenturan yang pasti, artistik, irama, keselarasan gerak dengan lagu. Targetnya ya kalau bisa lebih lagi. Nanti kedepannya bisa lebih difokuskan lagi, bisa maju ke prapon. Ini kan mau prapon.
Koordinator Pelaksana Cabang Olahraga Senam Gimnastik, Cahya Kumalasari berharap melalui Porprov ini dapat memunculkan bibit-bibit atlet usia muda. Dengan tingkat kesulitan dan proses latihan yang panjang, cukup sulit mendapatkan atlet-atlet muda senam gimnastik yang tangguh dan berbakat. Memang terkendala kita atletnya sendiri ya. Kemudian juga sumber daya pelatihnya, karena memang di cabur senam aerobik gimnastik ini memang butuh kemampuan pelatih juga untuk memoles si atlet sehingga menjadi atlet yang tangguh ya. Karena di cabur senam aerobik gimnastik ini ada beberapa tingkat kesulitan gerakan yang harus mereka lakukan, dan yang kedua kesiapan mental karena latihan yang cukup lama tetapi tampilnya hanya 1 menit 20 detik. Nah, itu yang kita juga kesulitan, cari bibit atlet yang siap untuk berlatih sepanjang bulan, sepanjang tahun dengan dia hanya tampil 1 menit 20 detik. Nah, itu yang memang kita juga perlu ekstra ya untuk mencari bibit atlet dan bibit pelatihnya juga. Porprov Kalimantan Tengah cabang olahraga senam gimnastik berlangsung selama 1 hari penuh. Pengumuman pemenang hingga pembagian medali juga dilakukan di hari yang sama. Masud Badarudin, Hayat TV. Cabang olahraga bola voli, Pekan Olahraga Provinsi ke-12 Kalimantan Tengah memasuki babak final. Berlangsung sengit, laga ini mempertemukan Kabupaten Kota Waringin Timur melawan Sukamara untuk tim putra, serta Kabupaten Kota Waringin Timur melawan Barito Selatan untuk tim putri. Sorak-sorai pendukung tim bola voli putra Kabupaten Kota Waringin Timur menggema ketika para atlet memasuki lapangan pertandingan. Babak final cabang olahraga bola voli pada Rabu 2 Agustus ini mempertemukan tuan rumah melawan Kabupaten Sukamara. Sejak dimulainya babak pertama, kedua tim yang terbilang memiliki kemampuan berimbang langsung menyuguhkan pertandingan sengit dan dramatis. Hingga akhirnya, pertandingan babak pertama dimenangkan Kabupaten Kota Waringin Timur. Namun kekalahan itu dibalas Kabupaten Sukamara pada babak kedua. Bahkan mereka berhasil membalik posisi dengan memenangkan babak ketiga. Tidak ingin menyerah, Kota Waringin Timur akhirnya mampu menyamai kedudukan pada babak keempat dengan skor imbang 2-2. Pertandingan semakin sengit saat memasuki babak kelima atau babak penentu, di mana kedua tim saling jual beli serangan melalui smash tajam. Hingga akhirnya pertandingan dimenangkan Kabupaten Sukamara dengan skor 3-2 atas Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Sukamara Windu Subagio yang ikut menyaksikan pertandingan mengaku bangga atas prestasi yang diraih para atlet. Ia juga menyebut jika bola voli menjadi salah satu cabang olahraga unggulan Kabupaten Sukamara. Berkat kerjasama yang baik dengan tangan dingin pelatih ini, alhamdulillah kita bisa meraih medali emas dan juara 1 pada Porprov kali ini. Memang di Sukamara dari dulu voli cukup baik ya. Kita pernah mewakili PON ya di tahun PON yang di Bandung 2016. Jadi memang ada tradisi dan memang kita juga selalu mengadakan Bupati Cup tiap tahun. Iya, cukup seru dan bikin deg-degan. Ketua KONI pun dia cuma lihat skor aja, dia keluar masuk gitu. Saya dihimpit supporter lain kan gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi kita semuanya bersaudara, baik aja. Kalah menang permainan biasa. Sementara babak final cabang olahraga bola voli putri antara Kabupaten Kota Waringin Timur melawan Kabupaten Barito Selatan berhasil dimenangkan Kabupaten Kota Waringin Timur. Tuan rumah berhasil mengalahkan Kabupaten Barito Selatan secara telak dengan skor 3-0. Bahagia karena sudah bisa menampilkan yang terbaik untuk Kotim. Pak, ini memang sudah ditargetkan dari awal kan? Iya. Dari 2022. Latihannya itu Mbak ya? Iya, siap. Latihan dari 2022, akhirnya hari ini Bisa meraih medali emas untuk kebanggaan Kotim. tadi menang skor berapa Mbak? Lawan mana? 3-0. Lawan? Lawan Barito Selatan. Barito Selatan. Berarti menang telak tadi Mbak ya?
Pertandingan final kategori putra dan putri tersebut menjadi tanda berakhirnya Porprov Kalimantan Tengah cabang olahraga bola voli. Medali emas cabang olahraga bola voli kategori putra diraih Kabupaten Sukamara, sementara medali emas kategori putri diraih Kabupaten Kota Waringin Timur. Masud Badarudin, Hayat TV. Masih dari gelanggang Porprov, pemirsa, cabang olahraga tinju berhasil menyumbangkan 4 medali emas bagi Kabupaten Kota Waringin Timur. Tambahan medali ini semakin mengokohkan posisi tuan rumah sebagai puncak klasemen sementara pada Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah ke-12. Cabang olahraga tinju Rabu 2 Agustus malam telah memasuki partai terakhir atau final. Pada perhelatan Porprov ke-12 Kalimantan Tengah yang diselenggarakan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kabupaten Kota Waringin Timur sebagai tuan rumah menurunkan sebanyak 21 atlet putra dan putri yang berlaga pada 21 kelas untuk cabang olahraga tersebut. Dari 21 medali emas yang diperebutkan, Kabupaten Kota Waringin Timur berhasil meraih 4 medali emas, 6 perak, serta 6 perunggu. Ketua Persatuan Tinju Nasional Kota Waringin Timur, Supriyadi Elyas, mengatakan, meski belum mencapai target yaitu 6 medali emas, pihaknya merasa bangga dengan prestasi yang telah dicapai atlet tinju setempat. Melalui pembinaan yang tepat, pihaknya optimis atlet tinju mereka dapat meraih prestasi lebih baik pada event selanjutnya. 4 medali emas, 6 perak, 6 perunggu. Target emas sebenarnya 6. Nah, ada insiden, ada beberapa atlet kita yang seleo. Alhamdulillah kalau untuk petinju kotim, mereka semua bagus, punya ambisi yang kuat juga. Dan juga nanti kita juga mempersiapkan untuk Porprov mungkin di kabupaten lain. Kita siap. Tambahan medali yang disumbangkan cabur tinju ini turut mengantarkan Kota Waringin Timur kokoh pada puncak klasemen sementara perolehan medali Porprov ke-12 Kalimantan Tengah. Tuan rumah unggul dengan 95 medali emas disusul Kota Palangkaraya 76 medali emas serta Kabupaten Kota Waringin Barat 36 medali emas. Masud Badarudin, Hayat TV. Kabupaten Kota Waringin Timur menargetkan perolehan 10 medali emas dari 28 medali emas yang diperebutkan pada cabang olahraga pencak silat Pekan Olahraga Provinsi ke-12 Kalimantan Tengah. Cabang olahraga pencak silat pada Pekan Olahraga Provinsi ke-12 Kalimantan Tengah di Kabupaten Kota Waringin Timur mulai dipertandingkan sejak Selasa 1 Agustus. Pada cabang olahraga ini terdapat 28 medali emas yang diperebutkan oleh seluruh kontingen, baik untuk kategori laga maupun seni. Sebagai tuan rumah Porprov Kalimantan Tengah, Kota Waringin Timur menurunkan sebanyak 28 atlet untuk bertanding pada seluruh kelas. Para atlet tersebut terdiri dari putra dan putri yang bertanding untuk kelas tunggal maupun ganda pada kategori laga dan seni. Ketua Kontingen Pencaksilat Kota Waringin Timur Susanto mengatakan pihaknya menargetkan meraih 10 medali emas dari 28 medali yang diperebutkan. Tuan rumah optimis akan mampu meraih medali yang ditargetkan lantaran telah memiliki persiapan yang matang. 8 untuk atlet Kotim, putra-putri total semuanya, kategori laga dan seni. Target untuk Kotim kita 10 medali emas dari 28 kelas. Persiapannya kita dari mulai Januari 2023 itu kita sudah melakukan pemusatan latihan. Jadi kurang lebih hampir 6 bulan. Pulang Kotim insya Allah tercapai target kita. Cabang olahraga pencaksilat pada Porprov ke-12 tahun ini diikuti oleh seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Cabur ini dijadwalkan akan berlangsung selama 4 hari hingga Jumat 4 Agustus. Masud Badarudin, Hayat TV.
Sementara itu dari cabang balap sepeda sebanyak 95 atlet dari 9 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah berlaga pada cabang olahraga balap sepeda Pekan Olahraga Provinsi ke-12 dan cabang olahraga ini memperebutkan sebanyak 24 medali emas untuk sejumlah kategori yang dilombakan. Salah satu yang dipertandingkan dalam cabang olahraga balap sepeda pada Porprov ke-12 Kalimantan Tengah adalah Siterium atau balap sepeda di jalan raya yang dilaksanakan pada Kamis 3 Agustus. Lomba ini dilaksanakan dengan melintasi sejumlah jalan di Kota Sampit dengan titik start dan finish berada di Taman Kota Sampit. Cabang olahraga balap sepeda pada Porprov ke-12 Kalimantan Tengah diikuti sebanyak 95 orang atlet dari 9 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah. Selain kategori Siterium, cabang olahraga ini juga mempertandingkan kategori Individual Time Trial atau ITT, serta balap sepeda mountain bike atau MTB, cross country Olimpik atau XCO dengan total medali emas yang diperebutkan berjumlah 24 medali. Koordinator pelaksana cabang olahraga balap sepeda Hadianto Abednego mengatakan, selama 2 tahun terakhir ada peningkatan terhadap perkembangan olahraga balap sepeda di Kalimantan Tengah. Sejumlah event balap sepeda nasional sudah berulang kali diikuti. Kedepan diharapkan adanya atlet dari Kalimantan Tengah yang masuk dalam tim nasional. Untuk perkembangan balap sepeda, secara khusus ya signifikan kita dalam 2 tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan dengan beberapa event yang pernah kita ikuti ya. Terus yang ke depan ini bulan Agustus ini Pemprov Isi Kalteng itu mengirim 3 event ya. Nah itu terdiri dari berapa kabupaten, dari Kota Palangka, Kapuas, Barito Utara dan Kotim. Jadi memang 4 kabupaten ini yang cabang olahraga balap sepedanya cukup berkembang dengan baik. Target kita ya dari Pemprov Isi Kalteng pinginnya tahun depan itu kita sudah ada 1 atau 2 orang ya, target kita itu bisa masuk timnas. Hardianto menambahkan peningkatan perkembangan olahraga balap sepeda cukup terasa berada di Kota Palangkaraya, Kabupaten Kota Waringin Timur, Barito Utara, serta Kapuas. Diharapkan hal tersebut juga merambah ke daerah lainnya di Kalimantan Tengah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi ke-12 Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota Waringin Timur berhasil mengamankan tiket menuju partai puncak. Berkat kemenangan atas Kabupaten Kota Waringin Barat pada laga semifinal, kemenangan Kota Waringin Timur diraih lewat adu penalti setelah bermain imbang 2-2. Babak semifinal cabang olahraga sepak bola mempertemukan Kabupaten Kota Waringin Timur melawan Kabupaten Kota Waringin Barat. Pada menit-menit awal pertandingan, Kota Waringin Timur sebagai tuan rumah mampu menguasai permainan Kamis 3 Agustus. Bahkan Kabupaten Kota Waringin Timur berhasil menciptakan gol pertama dan kedua mereka dalam waktu tidak terlalu lama. Tidak ingin menyerah, Kota Waringin Barat berusaha menyamai permainan. Melalui serangan baliknya, pemain Kota Waringin Barat juga berhasil menciptakan 2 gol. Skor imbang 2-2 terjadi sampai berakhirnya babak pertama. Hingga babak kedua berlanjut, skor imbang 2-2 masih bertahan. Tambahan waktu 2 menit juga belum ada gol dihasilkan, meski tercipta banyak peluang dari masing-masing kesebelasan. Adu penalti pun menjadi jalan terakhir dalam menentukan pemenang. Tendangan pertama eksekutor Kota Waringin Timur berhasil menembus gawang lawan, namun tidak untuk Kota Waringin Barat yang dapat ditepis kiper Kota Waringin Timur. Kota Waringin Timur akhirnya memastikan kemenangan setelah kiper andalan mereka kembali berhasil menepis tendangan eksekutor Kota Waringin Barat. Skor akhir 6-4 membawa Kota Waringin Timur berlenggang ke babak final. Kita berhasil membawa Kodim ke final berkat doa orang tua, bertambahan dan usaha selama sini.
hampir setengah tahun belum mengikuti latihan. Kita Mungkin untuk final seperti apa nanti, Bang? final semoga pemain kami tidak melakukan kesalahan seperti tadi lagi, seperti yang babak pertama. Mudah-mudahan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik untuk tim. Target emas kira-kira tercapai nggak, Bang? Insya Allah tercapai. Pada babak final cabang olahraga sepak bola Porprov Kalimantan Tengah akan mempertemukan Kabupaten Kota Waringin Timur dengan Kabupaten Sukamara yang telah berhasil mengalahkan Kota Palangkaraya pada babak perempat final. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, Satuan Tugas atau Satgas TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-117 Kodim 1015 Sampit bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan dan PTBS Agro menggelar kegiatan bakti sosial berupa pengobatan gratis dan sunatan massal di 2 desa di Kecamatan Seruyan Tengah pada 1 Agustus lalu. Bakti sosial dalam rangka sasaran non-fisik TMMD ke-117 Kodim 1015 Sampit berupa pengobatan massal dan sunatan massal tersebut berlangsung di kantor desa Duren Tunggak dan kantor desa Sukamandang Kelurahan Rantau Pulut Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan. Dan Satgas TMMD ke-117 Kodim 1015 Sampit Letkol Infantri Muhammad Tandri Subrata mengatakan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD adalah salah satu wujud operasi bakti TNI yang merupakan program terpadu lintas sektoral dan dilaksanakan secara terorganisir bersama masyarakat guna meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah pedesaan. Dalam hal ini program terpadu TMMD ke-117 tahun anggaran 2023 di Kelurahan Rantau Pulut, selain kegiatan fisik berupa pembukaan jalan dan pembuatan 2 jembatan, kita melaksanakan program kegiatan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat, khususnya di Kelurahan Rantau Pulut yang dipusatkan di kantor desa Duren Tunggal dan kantor desa Sukamandang, ungkap Dan Satgas. Wagimin, salah satu warga di Kelurahan Rantau Pulut, mengucapkan terima kasih kepada TNI serta instansi terkait yang sudah menggelar kegiatan baksos. Warga setempat merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan baksos seperti ini karena baru pertama kalinya diselenggarakan kegiatan TMMD seperti ini. Seraya berharap semoga ke depan TNI semakin jaya dan selalu di hati rakyat. Iki warga Kelurahan Rantau Pulut, tepatnya di Desa Duren Tunggal, area mengucapkan terima kasih dengan adanya bakti sosial pengobatan gratis dan sunatan massal oleh Kodim 1015 Sampit. Kami sangat terbantu dengan kegiatan ini dan ini menandakan juga bahwa TNI lebih dekat dengan rakyat dan juga petugas juga lebih dekat dengan masyarakat. Harapan kami agar kegiatan ini tidak saja hanya untuk sekali ini saja, tetapi bisa berlanjut ke depannya. Tentunya bakti sosial ini diapresiasi warga di Kelurahan Rantau Pulut, terutama masyarakat yang kurang mampu untuk datang berobat. Normansa, Hayat TV. Kita beralih ke informasi lain, seorang pelaku penampungan pasir sirkon hasil dari penambangan ilegal diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Waringin Timur. Pelaku terancam menjalani hukuman kurungan penjara hingga 5 tahun.
Dengan tangan diborgol, TM 44 tahun hanya bisa pasrah saat digiring aparat Polres Kota Waringin Timur. Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan kasus tindak pidana illegal mining. Pelaku yang merupakan warga Desa Pundu, Kecamatan Cempaka Hulu, diduga terlibat dalam penampungan pasir sirkon yang merupakan hasil dari penambangan liar di sekitar Sungai Bangkuang, Desa Pundu. Dalam penangkapan terhadap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 71 karung pasir sirkon seberat 3.000 kg lebih, timbangan duduk, serta sejumlah alat pendulang pasir sirkon. Kepada polisi, pelaku mengaku jika pasir sirkon tersebut dibeli dari penambang ilegal dengan harga antara Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogramnya. Pasir tersebut kemudian dijual kembali oleh pelaku dengan harga antara Rp7.000 hingga Rp9.000 per kilogram. Kegiatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan tersebut telah dijalani oleh pelaku selama lebih dari 3 bulan terakhir. Telah melakukan tindakan kepolisian penanganan perkara tindak pidana illegal mining yang diduga dilaksanakan oleh saudara T alias AD, yaitu dengan cara membeli hasil tambang pasir sirkon yang diduga berasal dari penambangan ilegal. Pasir ini dari penambang ilegal, dari penambang liar yang tidak memiliki izin di sekitaran Sungai Bangkuang, Desa Pundu, dan dengan harga antara Rp3.000 sampai dengan Rp5.000 dan diperjualbelikan kembali dengan harga Rp7.000 sampai dengan Rp9.000. Jadi disampaikan kepada masyarakat dampak dari kegiatan penambangan ilegal ini tentu akan merusak ekosistem, merusak lingkungan karena tidak dilengkapi dengan AMDAL, dan itu secara jangka panjang juga akan berpengaruh negatif terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan minerba dengan ancaman hukuman selama 5 tahun kurungan penjara dan atau denda Rp100 miliar. Mashud Badarudin, Hayat TV. Akibat cuaca panas, kebakaran lahan gambut terjadi di Desa Palangan, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kota Waringin Timur pada Sabtu lalu. Kebakaran yang sudah terjadi sejak 5 hari terakhir terus meluas, bahkan mencapai hingga 40 hektar. Panasnya cuaca sejak beberapa hari terakhir membuat puluhan hektar lahan di beberapa desa di Kecamatan Kota Besi habis terbakar. Salah satunya terjadi di Desa Palangan. Kebakaran lahan milik warga di Desa Palangan sudah terjadi selama 5 hari terakhir, tepatnya pada Selasa 1 Agustus kemarin. Bahkan hingga Sabtu siang, kebakaran masih terjadi dan terus meluas mencapai hingga 40 hektar. Upaya pemadaman terus dilakukan oleh warga bersama petugas gabungan, termasuk karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di sekitar lokasi kebakaran. Pemadaman cukup sulit dilakukan karena kebakaran terjadi di lahan gambut. Camat Kota Besi Gusti Mukafi mengatakan, hingga saat ini luasan lahan yang berhasil dipadamkan baru sekitar 60% dari seluruh luasan lahan yang terbakar. Upaya pemadaman akan terus dilakukan hingga tidak ada lagi penyebaran kebakaran lahan. Kita lihat bersama bahwa lahan yang terbakar ini kurang lebih 40 hektar. Jadi upaya untuk memadamkan melibatkan perusahaan, ya, dalam hal ini PT Sukajadi dengan 4 truk pemadam dan 2 tangki. Yang terlibat ini berkolaborasi antara perusahaan dengan desa setempat Palangan sebanyak kurang lebih 50 personil. Setidaknya yang 40 hektar ini mungkin di sini saja. Cuman yang kita upayakan saat ini memang memadamkan semua api, ya, karena kalau lengah sedikit ini dalam keadaan panas, nanti api akan muncul lagi. Ya. Yang sudah dipadamkan sekarang ini sudah 50-60%, api sudah
tidak meluas lagi ya. Perlu juga kami sampaikan bahwa yang terbakar ini lahan kosong yang punya masyarakat. Sementara Kapolsek Kota Besi Ibtu Rohman Hakim menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Selain berdampak pada lingkungan, pelaku yang terbukti membakar lahan juga akan dikenakan hukuman pidana. Terutama kepada masyarakat, karena saat ini adalah masih musim kemarau. Nah, jadi diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan, karena selain nantinya itu dapat mengganggu kesehatan, juga dapat dikenakan dengan sanksi pidana. Ini masih dalam proses penyelidikan terkait penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ya, cukup. Saat ini aparat kepolisian setempat masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab terjadinya kebakaran puluhan hektar lahan tersebut, apakah akibat unsur kesengajaan atau hal lainnya. Masud Badarudin, Hayat TV. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar berbagai kegiatan lomba bagi anak usia dini. Kegiatan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas anak. Memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli, akhir pekan lalu Dinas Pendidikan bersama Bunda PAUD Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar berbagai kegiatan lomba bagi anak usia dini. Lomba ini diikuti ratusan anak yang berasal dari seluruh taman kanak-kanak serta pendidikan anak usia dini yang berada di Kota Sampit. Lomba yang diselenggarakan antara lain lomba senam anak terbaru serta fashion show anak dan ibu. Kegiatan yang dipusatkan di TK Negeri Pembina Jalan Ahmad Yani Sampit ini disambut antusias oleh para peserta didik termasuk juga orang tua murid. Senang biar mendidik dan belajar membantu anak-anak supaya kedepannya berjalan dengan lebih bagus, terus membantu belajar anak supaya kedepannya apa yang diinginkan tercapai, supaya lebih dekat, supaya anak-anak sekolahnya lebih enak, dibimbing sama orang tua juga, dan kayak gitu. Bunda PAUD Kota Waringin Timur Hairiah Halikinur mengatakan, kegiatan lomba dalam memperingati Hari Anak Nasional ini dilaksanakan bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas anak. Karena kegiatan juga melibatkan para orang tua murid, diharapkan hal ini menjadi sarana mempererat ikatan antara orang tua dan anak. Melalui lomba ini, diharapkan akan membuat anak-anak setempat menjadi generasi emas yang berprestasi. Lomba ini sebenarnya ini untuk melihat anak-anak kreasi, keaktifan anak, kreasi anak, dan kreasi dari sekolah. Harapan saya anak-anak ini jadi anak-anak yang tangguh, ya, anak-anak yang berprestasi, yang cerdas, yang membangun Kabupaten Kota Waringin Timur, insya Allah kelaknya kan. Ini adalah generasi penerus kita. Ya. Ini ibarat anak ini golden ticket atau emas bagi kita. Puncak peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Kota Waringin Timur akan diselenggarakan di Taman Kota Sampit. Pada hari puncak peringatan ini, kegiatan juga akan diikuti anak-anak dari berbagai kecamatan di daerah setempat. Masud Badarudin, Hayat TV. Kami usaikan jumpa kita di Jurnal Kotim kali ini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas di redaksi menyampaikan salam hangat untuk Anda dan keluarga. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.